Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil amma ba'du. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata Ramadan. Ramadan yang bermula Ramadan. Secara harfiah, Ramadan itu artinya membakar. Ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, menunjukkan sifat mubalaghah yang berlebihan. Jadi kalau Ramadan itu artinya membakar, Ramadan membakar berarti bisa. Ya sama lah, Rahimah sama. Ditambah alif dan nun menjadi Rahman, nikmat dari rasa sayang, maha sayang. Itu ceritanya. Filosofisnya, manusia kita ini oleh Rasul diibaratkan kayak besi. Pada hari, pada gerak, pada kotoran, pada dosa. Kayak sayapnya Nawas. Walaupun beriman di yaumin, dan umurku ya Allah mau nanti berkurang. Ini berkurang pada setiap hari. Itu usia. Sebagai seorang muslim, bukan umurnya tambah, umurnya sebenarnya terus berubah. Kalau ada yang ditentukan oleh Allah usianya 60 tahun, sudah berjalan 58 tahun, berarti usianya tinggal 2 tahun. Nah, kalau usianya 55, ya tinggal 1 tahun. Jadi umur itu sebenarnya tidak bertambah, tetapi berkurang. Ini teori. Kalau orang yakin begitu, jangan sampai sisa-sisa hidup ini untuk tidak adanya menggapai ridhonya Allah. Alhamdulillah sisa hidup itu bukan baru mati dari. Padahal ini sementara dosaku ya Allah saya itu terus bertambah. Minggu Allah pada setiap harinya. Baik gimana kondisi saya ini? Karena saya gimana ya Allah? Sudah umur terus berkurang, sementara dosa terus bertambah. Mudah-mudahan yang menutupi bulan Ramadan, segala kebaikan yang kita capai nanti bisa kompensasi terhadap kita. Inna hasanah yudhibna sayyi'at. Mudah-mudahan kebaikan kita di bulan Ramadan bisa untuk melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dengan kaget muncullah hadis Ramadan iman wa ihsanan ru'yatan min dzalik. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, ada makna umum, ada makna khusus. Yang makna umum segala aktivitas kebaikan kita, itikaf kita, zakat kita, sholat malam kita, tadarus kita. Doa Allah, mudah-mudahan pahalanya bisa hapus dosa. Itu jadinya maksud di justru manusia lebih banyak dosanya daripada ampunan. Alhamdulillah ini dibakar kita ini habis-habisan, endingnya biar menjadi kesucian. Namanya fitrah. Jadi fitrah itu bisa berarti kesucian. Fitrah juga bisa berarti keislaman, menjadi muslim. Mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah. Siapa yang tidak bangga untuk menghadapi bulan suci umat Islam sudah mulai mempersiapkan. Istri saya sudah menghitung-hitung aku nanti bisa memberi takjilan. Misalnya takjilan itu bagian yang faktor so'iman. Saya tidak bisa ambilkan di sini karena tugasnya ada. Siapa
faktor seumat memberi kiftar, memberi berbuka orang yang berasa kan dalam istilah rifah ini dia kecipratan dalam alam seperti pelakunya malah yang min wujudihi syaitan dan tidak mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Kecipratan bukan pelimpahan, enggak. Kalau pelimpahan pahalanya yang kita kasih bukan dipekna memberi juga gelem usah segini pahala udah hanya dikasih makanan ringan takjilannya apa di sini bodoh saya. Kalau di masjid tahun tadi ini takjilannya biasanya apa? Nasi tutup, nasi kotak. Oh, alhamdulillah nasi kotak. Di beberapa waktu berbeda. Saya ngomong. Kalau kita hidup dengan Rasul di Masjid Nabawi itu dipasang 2 tombak. Itu kan masjidnya berbangunan ya, dipancarkan 2 tombak. Tombak yang pertama kalau panjenengan umroh haji dan betul-betul melihatnya cepat, masih menempel di mihrabnya Rasulullah, masih menempel kelihatan. Kalau melihatnya kalau tidak, ya berkau. Tapi yang kita di Masjid Nabawi tidak dia karena keramik itu muter dulu dah sama saya biasa di sana itu belum di sini terlalu banyak orang yang kirim surat kirim uang apalagi dari daerah. Saya kata mahasiswa kalau dekat dengan Masjid Nabawi dengan makam Rasul dari di situ nanti kalau ada orang kirim biasanya yang dimasukkan itu bukan amplop tetapi uang nyambung saya ambil polisinya buya apa yang ada di situ makamnya Rasulullah. Nanti setelah hajian raja ini yang akan membersihkan saya begini itu lumayan tapi nggak apa nggak tahu dibawa kemana makanya raja itu disebut Khadimul Haram puncaknya juga tanah dan ngaponi itu ceritanya. Bahkan dulu itu orang Iran tawaf Pak keliling makamnya Rasul karena belum digabung antara rumahnya Rasul dengan baliknya itu rumahnya Ali. Ada jalan itu sehingga tawaf. Sekarang rumah Rasul dengan rumah Ali sudah digabung. Nah rumah Ali jadi perpustakaan itu ibu. Maka kalau ada nanti biar anak itu kasih masuk ke perpustakaan itu diizinkan. Cerita istri saya mainan anak-anak itu full apa yang ada gambar apa saja ada buku-buku bacaan anak-anak lengkap boleh dibaca di sini tapi tidak boleh dibawa keluar itu ceritanya. Jadi kalau sampai datang ke sana udah dari mana yang suci kita ikuti itu sudah digabung rumahnya Rasul dengan rumahnya dulu sebelum digabung ada jalan yang untuk tolak tadi. Nah di belakangnya Rasul ada bilik hari-hari maghrib sampai isya kadang-kadang tambah saya akan habis di sini tapi di dalam rumahnya Rasul kami dilimparkan pagar itu ceritanya. Masya Allah ditari-tari maka teman-teman yang ingin ke Masjid Nabawi bawa kurma. Kurma itu kan kayak jambi digelantungkan oleh Rasul dulu. Sekarang teknologi kami tidak ada itu ganti yang namanya plastik kalau dibeber sampai tersenang pandangnya tergantung. Jadi memberi takjil di Masjid Nabawi itu tidak ada sebelum Ramadan daftar kita berapa kali sudah dikasih tidak semua orang bisa dan nanti dapat sertifikat khusus untuk ditunjukkan kepada penjaga itu. Sebab kalau nggak gini Pak wabung repot nanti harus hati dulu sahur malu bawa senjata nembak di masjidin kalau itu ceritanya ketat di sana orang khusus yang sudah punya label yang boleh membawa itu pun masih diperiksa bukan hanya boleh diperiksa benar enggak yang dibawa itu makanan tadi tidak cukup dengan punya beberan ini katingan harus punya trofe. Nanti kalau ada datang masuk, ayo di sana, ayo gitu kan.
Jam berarti maksud sini ada ya Pak? Ayo, berapa juga? Karena apa? Makanan yang berkah itu makin banyak sini makin kurang, makin kita pahala makin berkah. Sehingga hidupnya tidak boleh silang merubah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti sedikit orangnya. Sehingga satu kaki diangkat. Nah begini diangkat lagi Mbak, satu kaki diangkat. Nah sehingga tambah banyak isinya. Gitu. Itu ceritanya begitu. Nggak punya mobil, wah kalau tak tahu nih Pak. Kalau ya orang nggak melihat aja di luar itu saya seperti itu saja. Saya kena punya pengalaman sudah tahu. Terima kasih. Berarti saya sudah punya pengalaman. Kenapa? Kalau punya pengalaman bisa milih. Nah, kalau pakai itu dia tergantung nanti persiapan yang tepat. Milih sukanya apa? Kalkun. Itu samping kalkun. Sukanya apa? Adalah yang dulu dikonsumsi Rasul. Harganya samping setahun terbang. Itu samping situ. Sampai tidak akan dapat di pasaran umum. Sama ayat ini itu saya bawa teruskan dengan iman. Itu pun dididik Allah. Nanti ketemu orang Indonesia itu halal lain satu kilo itu 400-500 ribu. Nah itu oleh orang Amerika ditahan di sana, tangannya dicarikan dari Saudi, dibuat rumah kaca yang kondisinya seperti sarung. Itu saja besarnya hanya 3 kali, sepertiga asli. Itu cerita. Maka Rasul kalau berbuka dalam hadis berapa kurma? 3, tapi 1 kurma. Gede sangat pelan. Saya punya 1 tidak habis. Ini ceritanya orang Arab. Orang Arab itu biasanya makanan 7 butir. Tapi untuk puasa dikurangi separuhnya, 3 butir. Nah 1 butir itu kalau bisa makan nasi 1 piring. Berarti 3 butir itu sama dengan 3. Ini ketajilannya orang. Yang sampai bocor hadis 30 makanan itu kita lihat nggak bisa doa seperti Rasul tidak bisa. Karena untuk berbuka itu melainkan doanya apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Allah mengatakan sungguh babila aman riwalan sedika apa bukannya itu dari mana? Ada orang Yahudi. Maka doa itu berkata ini sukses dari negeri sesuai dengan yang diinginkan, sukses dari pegawai. Memakan doa itu dalam rangka apa? Kemudian terus dia baru makan. Masuk ke dalam ajaran Islam. Dalam rangka apa ini? Terbuka bahasa rekayasa. Allahumma maka sujud bahika aman. Doa rizqika apa? Kadang-kadang ada yang nanti dirahmatan tiga ya arhamar rahim. Baru makan. Padahal mestinya cukup membaca apa? Bismillah. Habis makan, doanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus untuk berbuka ada tambahan. Dapat doa, batallatil amru, basabatal ajru insyaallah. Saya tidak ada sopirnya sih. Dari kan, artinya ini baru dengan Rasul. Kalau kita terjadi Rasul doa itu sebelum makan, sesudah makan. Sesudah makan ini makanan kecil atau makanan besar? Besar kok. 3 kurma. Waduh yang ada 3 ini. Jadi kesalahan kita ini mendefinisi takjilan. Pokoknya besar membatalkan puasa. Masih mau bisa surga. Kalau gitu udah terbuka kayak Rasul. Doanya Rasul habis makan itu alhamdulillah kita dapat doa alhamdulillah hilang rasa haus saya, rasa lapar saya sudah hilang. Kira-kira harus makan dikira besar, harus besar. Maka kaget jadi takjilannya pakai nasi. Itu yang kita ingat. Kalau perlu ini bapaknya anak biasanya makan 3 kali. Ini makan sekali disurvei. Sukaannya apa? Oh sukaannya sampai gede. Nanti berbukanya sampai
Hasil survei itu keadaannya sok buntu, maka nanti berbukanya pakai sok buntu. Ini sama. So bilang biasanya nanti turun saya dimakan kalau udah begitu pantas berdua hilang sudah lapar saya harus sama. Tapi kalau berbukanya baru makan putih-putih, jadi hidup layak, seperti doanya Rasul. Kira-kira nanti berbuka minum es boleh atau tidak? Boleh menghalang. Tapi yang penting itu tidak akan minum itu halal tapi tidak boleh. Kenapa? Doa kita itu doa hilang lapar. Kalau saya waktu dulu pura-pura ini gembrocos keringet. Jadi kita kemeringet. Kalau kemeringet minumnya itu dingin atau aneh? Kalau bisa panas. Saya bukan ahli veteran, tapi praktisi itu. Pengalaman saya begitu. Buka ada mau diambil, kata kemeringet. Tapi kalau mau diambil, langsung kemering. Hati saya saya kasih cerita kasih bebas. Kenapa? Lama hampir 2 bulan jam khusus ini tidak memasukkan makanan tidak minum. Maka kalau yang dingin pertama kali berjaya tapi enak bisa. Sampai adik saya terlalu bisa hebat. Kok khususnya rontok? Tak tidak minum es. Tidak bisa dan ini tidak bisa keluar kering. Itu menurut diskusi. Tapi kalau minum yang hangat-hangat, sampai ada tahu. Kalau saya misalnya nanti isinya di Surabaya, dan juga saya selalu nyiapkan apa itu yang kecil, air mas kecil cukup untuk 4 jam itu berangkat katakanlah jam 3 dari rumah dikonsumsi karena masih hangat kan ada air mas kecil dan dia dari ibu gubernur karena membina soal hadis ada di tolong nanti kalau di sini minumnya apa? Minum cerita ini. Kolok. Kata ahli saya, hindari yang bersifat apa? Ada namanya sampah-sampahnya itu. Bahaya katanya. Lebih baik air putih, sehat. Nah, ini bocoran. Dulu itu Pak, mohon maaf, saya gunakan cair. Berharap dengan cara itu mendorong saya bisa enteng kalau mau lagi 6 bulan ke belakang. Ya kuat. Lalu ada yang menyarankan kunci. Jadi kunci biasa kunci itu kunci Inggris Pak? Iya, kemudian dipotong. Nah, situs akhirnya di nampak menambah. Ada namanya sayur kunci. Waduh, alhamdulillah. Lebih fit itu pengalaman, apalagi yang asli lah itu ceritanya. Jadi kalau ngerti doanya waktu berbuka tidak akan minum yang dingin nanti lah sholat malam mau minum dingin tapi yang pertama kali masuk ke usus kita kebanyakan yang hangat itu otomatis pasti beri. Kalau beri kata dokter tandanya sehat. Maka orang salah satu terakhir kesehatan tidak salah satu terakhir kesehatan itu dengan apa? Tapi kalau ada hadis masyhur sum tasitu berpasalah kamu biar sehat. Hadis palsu ini. Ini nanti tidak benar itu. Sakit kok dimaksa poso. Sakit itu dapat terus supaya nggak poso kan disuruh poso biar sehat. Jelas berarti puasa memang bisa menjaga kesehatan. Tapi syaratnya harus sehat dulu. Terus kalau puasa sama ngeri-ngeri orang yang sakit dapat berusaha untuk tidak nanti mengkodok serta sehat. Tadi begitu cerita belajar dari hatinya Rasul ini namanya internalisasi hati. Gambarannya apa? Kan di sini kan turun di Mekah. Coba kita lihat kondisi Mekah apa? Kalau kita orang pakai Indonesia, cocok atau tidak kondisinya itu. Karena hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan. Itu ceritanya. Jadi tidak berubah hukum, tapi karena adanya iman itu, karena makan hukum
kurma. Nah, Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi beras. Nasi. Maka logikanya kalau sana takjilan pakai kurma, orang Indonesia takjilan pakai apa? Nasi. Itu yang dihidupkan Indonesia. Jadi jangan makan dengan teh. Makan dengan teh kalau kalau kurma makan belakang tak dicampur. Kalau memang dengan kurma, carikan kurma yang seperti dikonsumsi oleh Rasulullah. Atau katakanlah dengan juga kurma biasa, tapi porsinya jangan 3 biji 3 kilo. Jadi begitu itu namanya inventarisasi HB. Kalau saya ini sudah boleh kita tahu itu tidaknya. Gambarannya begitu juga. Sedang ada kabar hakilan di sini pakai yang nama lain rombak Pak. Rombak kalau itu jangan di kota ini Pak, ke Semarang. Iya, yang makan banyak, ada yang rombak buat. Pesan orangnya itu bentuknya separuh. Kalau biasanya makan 1 piring, nanti takjilannya setengah. Ini enak ya Ustaz. Kemarin besok sholat rombak, nah itu namanya gila-gila. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya suka kurma yang besar, duduk di samping kurma. Kenapa? Ada kultur, bahkan habis air mengambil yang jauh. Air yang dekat. Karena duduknya ini separuh. Air. Saya tidak tahu habis ini masuk ke Indonesia sebagai syariat atau kultur. Kalau kultur, sejumlah kalau ada air ini apa? Ya lalu tak beli waktu. Saya cerita. Alhamdulillah. Duduk. Tapi kalaupun yang sukanya kabuli, duduk samping nasi, kabuli. Yang sukanya mati, duduk di samping mati. Ibu masyarakat awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacina. Terus gimana nih Pak? Ada berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Ingat dari Rasulullah. Anak muda sekali, doa anak juga. Kalau ada sikap makan. Itu berlaku hadis. Maksudnya lapar, sadar lapar. Waman ta'akhir, kata tunggu. Yang mengakhirkan ada jalan kamu mana? Habis diriwayatkan menjadi jin palsu. Itu cerita. Kenyataannya bisa tidak itu Pak. Walaupun saya dikatakan cuma saya ambil, saya berikan makanan diri. Bukan untuk diri sendiri. Ambil, kasih kata, ambil. Ini apa yang orang berarti ambil pakai ini. Tidak punya bapak khusus ya, untuk ini menjauh dari orang lain daripada dirinya sendiri. Yang sisi kanan juga ini dulu. Kanan. Pasal dulu ada sisa film. Ini sisi kanan anak kecil, 15, itu saja 10 tahun. Sisi kiri Abu Bakar Siddiq, usianya sedikit lebih tua dari Rasul. Diberikan ke sisi kanan atau kiri? Kanan. Tapi Rasul kita mestinya kamu yang salah. Gimana kalau saya kasih kanan kiri? Oh, tidak mau. Dikasih apa ya kan? Dikasih Rasul dari kayak beliau. Dia dikasih kanan sisi kanan. Walaupun yang sisi kiri lebih tua dari yang tapi kita paling gede yang berikhlas dikasihkan yang begitu supaya sisi apa? Ini itu etikanya begitu. Masya Allah, senang sekali kebiasaan baik seperti ini di Amerika dalam hadis Rasul. Itu tanda-tandanya. Mohon nanti kita bercermin dengan compassion. Kalau hasil survei yang nanti saya bentuk dananya kalau sudah dibagian Allah ikhlas. Tapi terus kamu sama sendiri atas ya sudah dibagi bermangkok nanti nasinya hadir ini waktu bersama
Untuk di Indonesia muncul kultur kebiasaan. Kita biasanya berkumpul bersama umat, bawa mainan gede-gede, tidak lupa membawa apa? Apem. Nah, kita buat acara syukuran sebagai apresiasi pada besok bulan Ramadan. Dikenal di Indonesia itu adalah apa? Pegangan. Jadi pegangan itu kultur, Pak. Karena kultur jangan tanya harganya. Kayak yang sering tidak ketemu dengan teman-teman. Oh, ini kok ada dia punya betul semua. Kultur itu penceritanya dalil, bro. Kalau tahu, cuma dikawal. Kultur ini ada yang berjalan dengan syariat. Maka sering kita ketemu dengan teman salafi itu, karena teman salafi kultur itu dibanding itu. Kalau tidak ada contoh dari Rasul, namanya selesai juga. Kalau dia tahu, kan dibanding itu. Tahu oh itu murni kulturnya bangsa Indonesia. Kemudian dari selain Indonesia nggak ada lagi. Kalau dia ada Pak, kalau dia kok Indonesia mau oh itu berarti kulturnya apa? Jawa itu sungkeman itu. Nah sungkeman itu dari yang kecil menuju yang lebih besar. Dari yang besar kakaknya lagi yang lebih besar pada bapaknya gitu. Nah si adik kakak kalau rumah nanti kakak ini yang seperti itu diuber nggak tentang kakaknya nanggung tumor diuber tumor nanti kalau nampak yai diuber pak yai itu semua boleh nggak efektif kalau sudah mau ayo jadi kumpul bersama istilahnya kalau di itu kultur karena kultur jangan ditanya mana hadirnya tapi dikawal kultur itu sesuai dengan syariat Islam. Sesuai, salah, nggak sesuai, tidak. Dalam alam biasa Ustaz, ditandai dengan minum Ustaz. Boleh atau tidak? Tanya dulu minum. Kalau boleh. Ini mana apa? Kue? Sudah, ambil apa? Apa? Hei, kenal. Oh, kenal. Kau dengar biasa ya? Oke, kalah. Tapi kau tanya ke mana? Menurut kau kayak ya boleh. Harus dialihkan yang bertimbang. Jadi tidak teknologis. Tapi itu dipikir mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Cium tangan lah, boleh atau tidak? Cara apa menggunakan dia? Di Saudi ketika saya dinas, ingin mencium tangannya. Saya Khadimul yang namanya Direktur Haramnya Syekh Abdurrahman Sudais tangannya saya juga saya bilang ini untuk kami menghormati yang lebih tua jawabannya justru itu lebih tua dari saya tapi itu tidak kalau saya lebih tua dari ini wah kenapa tak mau ditangkap jadi kultur kita itu tentu baik di sini cocok di negeri saya mohon maaf sering terbawa kultur Saudi karena di sana itu pegang-pegang kepala itu kemuliaan. Iya ada kemuliaan. Mahasiswa kepalanya pegang itu kemuliaan. Berapa kali kepala saya pegang? Iya. Di Indonesia tuh ngolong pegangin aman tenang berkumpul. Itu beda. Kalau di Indonesia di Saudi Pak sama pegang pantat orang masuk. Di Indonesia pantat dipegang, digendong. Jadi itu ceritanya. Kultur baik di suatu negeri belum tentu baik di negeri. Maka dengan haji saya bekali namanya kultur bahasa Arab karena kita sebagai tamu harus hati-hati setidaknya ngerti kulturnya bahasa Arab. Ya dari tamu itu tidak terlalu bermasalah. Itu gambarannya begitu. Dikawal dengan syariat. Kok asam yang bohong? Karena sudah ada biasa kita ini saling memaafkan kan. Ya kau pun Pak mau bosok kita makan kau. Ya ada kita aja saling memaafkan. Nah, maaf itu diwujudkan apa itu. Apa itu awalnya afwan. Dijawabkan jadi apa. Sampai ada apa berarti menjadi ucapan
maaf itu pinter-pinter itu namanya kearifan lokal. Maka karena tidak ada benturan dengan syariat, kenapa disalahkan? Yaitu kita berhadapan dengan kelompok yang siap untuk diadu Didombakan. tanpa sadar juga dulu mau nanti bersama kita karena tidak paham, karena bukan gurunya. Wah, pecah hubungan itu sering terjadi, namanya dekonsektoral. Kalau tidak terjadi itu merasa itu yang paling benar. Tapi bagi Muhammadiyah yang paling benar. Tapi bagi HTI, kalau yang kayak HTI yang paling benar. Tapi bagi Pak Salafi, seperti Salafi yang paling benar. Tidak boleh begitu. Itu ceritanya. Sehingga tolong yang namanya apa kebiasaan yang terjadi itu dilihat sebagai syariat atau sebagai kultur. Saya jadi diskusi, saya klarifikasi. Anda melihat dengan ini sebuah kultur atau ritual? Kalau kultur, jangan tanya. Anda amati kira-kira kekeliruan terus saya kata. Akunya dilempar-lempar, dia mau aja dilempar. Cara ini, saya tahu antara yang namanya skaten. Skaten itu kultur apa namanya? Syahadat ini. Skaten itu asalnya kultur syahadat. Karena dulu kiai kita itu pintar cara dakwahnya. Dakwahnya apa? Lewat wayang, Pak. Siapa sudah senang wayang? Sampai ingin nonton wayang ini, boleh beli karcis dulu. Kami beli, karcisnya bukan pakai uang. Cukup melakukan asyhadu an la ilaha illallah. Berbunyi wayang itu orang dapat kiai dulu begini. Sekarang tanya, di kali itu kau pakai bahasa hadis Allah. Wayang pun kau. Jadi begitu ini karena yang namanya kearifan lokal dilihat. Tapi kalau dilupakan makanan dari dilempar-lemparkan itu ada unsur nanti bahaya hadir dan sebagainya. Itu yang harus ditangani, diri makan bersama sebagai apresiasi betul ya. Jadi terakhir kami ini mendengar esok orang ini. Maka dulu bahasa yang bilang itu nempat. Ada di KBBI terdengar siapa? Saya belum pernah lihat. Berarti ini terakhir bisa makan ini, besok sudah harus tempat tidak boleh makan, tidak boleh makan seperti itu namanya ingin bangga dengan datangnya bulan. Setahu saya Pak, di kampung saya, tidak tahu di kampung Banjarmasin, aku kecil, yang namanya mengapresiasi bangga besok hari raya besok puasa itu pakai bumbung Pak. Apa bumbung itu? Percontoh buat dari apa itu? Tongan Pak. Kasih kabin, kasih air, cepat kamu itu membanggakan masyarakat. Besok itu akan mulai puasa. Akhirnya setelah saya belajar pikir, oh nggak ada ini percontoh. Itu apa bahagia? Itu kok telur mulai makan. Tiba dari duit dibakar gitu. Paling enak udah bilang nanti. Hanya kok aneh ya, cuma kita berdiri begini, telinganya sendiri disumpah. Wong dia dilakukan berumur, dari dewe orang, yang tidak gendut. Terus dia orang sumpah berumur dewe, betul. Nanti sampai ini tak berumur orang lain suruh ketemu di mana? Sama sepeda motor ini, berumur. Lalu dia cakap api, hidup ngomong deh. Pikir ngomong suara itu kayak telinganya agak biasa, ngomong. Kira top betul kapal sepeda motor ini cair orang kayak jadi itu ceritanya apresiasi untuk bangga menghadapi bulan Ramadan. Kita harus siapkan. Siapa yang biasanya suka memberi takbiran ini di rumah itu kadang-kadang tidak ada tempat Pak. Saya minta takbir untuk masuk ini, ada yang hari ini, ada yang itu bukan tanda harus diberikan. Digeris, nanti mudah-mudahan, nah ini cukup untuk memberi kajian. Contoh yang sederhana. Mudah-mudahan dijaga terus kesehatan di bulan. Bayangkan sehat di bulan pintu surga dibuka.
mau berbuat baik sedikit saja diguyupi oleh Allah sehingga tidak bisa melakukannya. Ingin bukti? Ada prosedur kalau di luar bulan Ramadan, ya Allah, bisa itu dengan jari. Datang Ramadan ini tak harus sedikit, kalau nggak harus itu cukup. Salat malam, di luar bulan Ramadan ini istiqomah kapok masa ini 4-3, 4-1. Perkara kira perkara ini deh. Ramadan banget. Kayaknya tidak ada perasaan berat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media seperti ini diharapkan amalan kebaikan kita dituanya, apalagi pahala di Ramadan diadakan lebih dari kalkulasi biasa. Mudah-mudahan nilai pahala kita bisa menutupi dosa-dosa kita selama 1 tahun. Itu tidak mudah. Gak salah kalau Rasulullah man Ramadan imanan wa ihsanan ada yang banyak komentar mau bersilakan. Terima kasih Ustaz. Saya ingin menanyakan terkait dengan hikmah dari puasa tersebut, salah satunya dalam rangka mencegah sakit. Dari sisi medis ini sakit ini sebenarnya banyak kriterianya. Jadi kalau dikatakan pada saat puasa itu kita mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, sebenarnya sakit itu pun juga ada beberapa kriteria di mana ada yang memang justru sebenarnya dianjurkan untuk berpuasa, ada juga yang memang dilarang untuk berpuasa karena membahayakan. Salah satunya contoh adalah misalnya kondisi pada saat seseorang kelebihan asam urat atau kelebihan gula atau kelebihan kolesterol. Itu salah satu anjuran dari sisi medis memang justru istilahnya menjaga pola diet, atau kalau di Islam kalau tidak diberikan atau diterapkan itu bisa menjadi salah satu bentuk puasa, menggunakan puasa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan sholat tarawih. Kita termasuk sholat lail. Dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah sholat lail lebih dari 11 rakaat dalam satu malam. Terkait dengan hal tersebut, apakah di bulan Ramadan itu kita sudah tidak lagi sholat lain lagi atau sholat tahajud gitu, ataukah itu sholat tarawih itu sebaiknya dilaksanakan setelah jam 12 atau apa dan lagi pada saat setelah sholat isya. Itu saja. Terima kasih. Kalau benar Pak, ucapan tadi benar. Kami ingatkan hadis palsu itu namanya palsu, kebenarannya tidak bisa mutlak, kebenarannya nisbi. Artinya satu sisi ada benarnya, sisi yang lain pasti bermasalah. Itu tandanya ketahuan. Contoh Mas, belajar dan keinginan. Satu sisi baik, walaupun jauh kejar lain, sisi yang lain bermasalah. Sekarang belajar ilmu di Cina, udah nggak muslim. Jangan-jangan dari kamu, jangan-jangan dari kotor. Nah, itu tanda ketahuan. Kalau wakil itu seperti ini Pak, madu obat segala macam penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diselesaikan dengan obat. Sampai penyakit diabetes. Tapi itu saya isi di PMI, anaknya juga dokter di Malang cerita pengobatan anak saya hanya di Malang, termasuk diabetes. Nah, orang diabetes kan gak boleh manis-manis. Manisnya madu tidak seperti manisnya gula. Saya tidak bisa menjelaskan. Oh, kalau itu tidak salah kami terus, karena itu ada segala macam. Jadi kebenaran itu mutlak. Maka kalau ada puasa itu yang sakit ini sehat, yang sakit ini malah parah, itu namanya nisbi. Kebenarannya kalau orang sakit ini lebih baik puasa. Kalau ini malah boleh puasa, itu namanya kebaikan nisbi. Itulah yang saya katakan tadi. Maka kalau hadis, puasa kamu pasti sehat. Padahal ada penyakit, dengan puasa ada tambah sehat. Itu ciri khas bukan bang. Jadi benar yang kita katakan memang ada penyakit tidak menaruh dengan puasa malah tambah sehat. Nah, kalau tidak ada penyakit dengan puasa malah tambah sehat. Jadi begitu ceritanya. Tentu yang kedua, tenang, sholat malam itu Pak. Ada yang namakan sholat witir, ada namanya qiyam, ada namanya tahajud, ada namanya sholat lain. Itu penamaan nama. Ulama tahajud itu dilaksanakan setelah tidur.
Kalau begitu definisinya, saya tanya, habis sholat isya saya tidur 5 menit, kemudian bangun untuk sholat, namanya sholat apa? Katanya setelah tidur tahajud. Kebingungan itu istilah penamaan, bukan hadis. Penamaannya mau tahajud dan mau silakan. Maka Rasul ditanya, Aisyah ditanya, kapan tahajudnya Rasul? Katanya Aisyah, kadang di awal Quran, kadang di tengah malam, kadang di akhir. Itu cerita. Ini karena bukan wahyu, Pak, kebenarannya di sini. Saya turun di sampai rolas tahajud. Saya turun di maghrib, nggak bukan tahajud. Padahal definisinya pokoknya ditandai dengan itu. Nah, ini namanya kebenarannya tidak mutlak. Maka kalau orang yang sudah melaksanakan tahajud di awal malam, sudah tidak ada lagi tahajud di akhir. Nah, apalagi sudah ditutup dengan witir. Nah, sholat apa Ustaz? Ya silakan selain tahajud. Sholat sunnah mutlak, mau sholat istihara, sholat hajat, sholat taubat. Kalau tidak sholat sunnah mutlak, tidak perlu ditutup dengan sholat apa? Witir, karena sudah ditutup sholat witir. Bagi yang bertahan, tidak benar, tidak disebut. Bagi yang punya pemikiran, kalau kata sih, saya mau awal-awal kecil ditutup witir. Nanti kalau bangun tambah lagi, semuanya diakhiri dengan satu witir. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi saya imami terawih di awal malam diumumkan nanti malam kita sholat tahajud. Lagi saya menyesal. Terus nanti malam sholatnya berapa rakaat? Iya, lagi dari sholat sampai sholat, tak boleh. Bingung lagi. Jadi itu mau setiap kita supaya menangkap dirinya, saya mendingan sholat di awal atau di tengah dari akhir. Itu setiap orang punya takaran berdiri. Itu gambarannya begitu. Jangan cuma baca lah. Kalau cuma pintar, wes kalau yang kecil-kecil, lalu pengerjil. Nah, jam 8 kebutuh berlima, jam 9 kebutuh bertiga, jam 12 berlima. Kita kerjaan sendiri ini boleh. Sholat sunnah boleh, sholat wajib tidak boleh. Imam belum salat, tidak boleh bikin jemaah. Tapi dalam keadaan rumah, tak elok ini. Bahasa Inggris, apa itu? Bagusnya gimana? Sama aja. Kalau satu, susah. Memang mereka umurnya jam berapa? Nah, jam tak tunggu. Dia belum jam belum ketemu. Kita lihat dan radius berapa meter yang benar. Nah, sudah, kalau nggak bertemu lagi, mamanya satu. Ayo tampilannya sholat isya, tampilannya sholat awal, maaf. Umar sendiri tidak mau. Ingin istiqomah di akhir. Nah, maka difasilitasi, ditunjuk, dibikin tahap untuk menimbangi. Nah, itu. Umar merasa lebih enjoy menjalannya bukan di awal malam, tapi di akhir. Nah, sejak zaman Rasul begitu. Maka Rasul ditanya, kamu Umar sholat malamnya kapan? Di akhir malam. Ditanya Rasul begitu. Saya tahu kenapa Umar itu, karena punya tugas perlu dan mungkin. Tapi jangan salah ngomong, kan perlu. Perlu itu dari Allah. Kalau tidak sekali itu selesai baru nanti sholat tahajud. Jadi begitu. Kenapa tadi saya katakan palsu? Karena ciri khas wahyu kebenarannya harus begitu. Kalau kebenarannya segini, tandanya bukan baik. Jadi kalau ada penyakit dengan puasa bisa sehat dan tidak disalahkan. Tapi pokoknya sakit sehat dengan puasa itu yang tidak benar. Nah, karena miskin kebenarannya bukan wahyu. Kalau wahyu kebenarannya, kalau yang lain, mau Zam-Zam dimasuk di dalam. Air Zam-Zam itu tergantung ingin kesembuhan dan Rasul dikasih kesembuhan. Itu jadi Rasul. Penyakit apa yang tidak selesai dengan itu kandungannya mineral yang tinggi, lebih dari kebutuhan manusia. Mineral itu kalau kelebihan tidak ada dampaknya, justru lebih banyak. Apapun yang dikonsumsi yang mineral itu terserap dengan ini. Kalau terserap dengan membuat dampaknya positif. Itu sudah dibuktikan secara ini sudah cocok. Itu butuh apa? Penyakitnya apa? Diimbangi nutrisi yang dibutuhkan oleh dia. Nah, di dunia dicari yang kayak Mekah, pegunungan, kok membuat sumber mata air, lepas dan mujizat. Karena di Amerika, danau pagi diberi 20 tahun, airnya banyak mengandung mineral, muncul mineral ICMT, konsentrat mineral drop.
Satu gelas, kita sertifikat tes, diaduk, diminum sampai jam. Walaupun itu setengahnya jam, tapi sudah mencukupi kebutuhan manusia. Tapi dilatih di dunia, ketemu di Korea. Batunya itu mengandung ini. Maka dibuatkan air, dibersihkan dulu, setelah itu proses terakhir mineralisasi. Satu tidak sampai 1 kilo, harganya 500.000. Tapi orang yang ngerti 500.000 jadi 10.000 botol, satu botolnya nada. Murah. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, kelarangan. Ngomongnya begini, pakai ciki ngomong. Jadi begitu ceritanya. Dilengkapi dengan wah. Itu gambarannya. Terima kasih. Jadi memang ada penyakit sehingga kalau saya ditanya, Ustaz saya sakit. Kira-kira saya ini puasa apa tidak? Saya suruh konsultasi dokter. Dengan sakit itu kalau berpuasa membahayakan. Kalau tidak, tetap puasa. Orang hamil juga. Orang menyusui berarti tahu konsultasi ke dokter dulu. Dalam kondisi hamil ini, nanti kan berpuasa namanya positif komunikasi. Istri saya sendiri, anak pertama itu waktu hamil berpuasa. Karena dokter mengatakan tidak ada masalah. Sampai sekarang putri saya langsung ada poso. Andai kan ada poso. Sejak dalam kandungan sudah terdidik untuk puasa. Itu yang saya masukkan tesis saya, pendidikan prenatal. Karena awalnya primary dia Islami, gak dikenal oleh pakar-pakar yang namanya psikolog, dia nalar pendidikan prenatal. Praktis belum tetap lagi itu untuk memberikan aplikasi teori barat, yang lain itu Nah, gambaran itu modelnya kapitalis, pendidikan itu harus ada unsur pendidik, ada dididik, baru ada tujuan pendidikan. Yang dididik harus wujud. Bahkan akan dimenang. Nah, bahasa kita sudah menangis. Dan sebelum kelahiran tidak ada yang namanya edukasi lahir namanya tubuh menantikan kelahiran anak Islam. Ada proses. Jadi kalau ada anaknya tolong jangan disayang anaknya. Iya, proses kok ngaji gini membentang iya kayak masalah kesana banyak anak haram. Kebetulan anaknya dibentak masuk anak kita sehat pulang wabrak istri kita, ayo main sama siapa kamu sampai anak kamu ini dikatakan anak haram. Ada sebenarnya si istri tidak pernah selingkuh. Jawabannya apa? Nangis. Yang itu kembali ke Rasul. Ya Rasul, yang kau katakan anak itu anak kandung saya. Yang saya Rasul, ketawanya Rasul. Apa kata Rasul? Coba kamu tanyakan istrimu, pernah nyidam apa enggak? Itu model kepercayaan. Ulang video itu mas, kita coba ini, tapi itu kita orang ketemu. Nah, berangkat dari jangan dikasih barang haram, melahirkan anak, bukan satu haram. Setiap yang dilahirkan suci, kecenderungannya nanti begitu yang jangan disalahkan anak. Mungkin kita orang tua yang belum tahu sudah yakin positif aja, kita sekarang nggak tahu doa supaya doa mudah-mudahan lagi lahir mungkin masuk orang jadi menegak di pokok kalau apa dia jawab olehnya dia laki-laki yang nanti dia harus ini dia jadinya itu sudah baik nggak seperti yang satu udah lulus berkat di anak lain hasil penelitian barat wanita hamil banyak masuk ujian namanya alkohol hasilnya umat Islam dididik oleh Rasul hati-hati memberi makanan pada saya nanti melahirkan generasi yang masih nanti sekarang udah mana entah orang mana kepek mana hutan basah kirim produk mobilnya dengan susu ibu susu sapi sehingga tiap hari kena rasa. Iya. Jadi saya selalu gitu kalau ada konsultasi sebagai orang yang dipercaya itu untuk kita bimbingan apa saya lihat bukan dari anak tapi orang kalau betul-betul terjadi segera selesai dulu datang akibatnya nanti akibat lepas punya senang itu hak anak misalnya begitu nah, kalau hak anak yang palsu sedemikian juga Allah akan menciptakan kita lewat anak kita sendiri dengan
tobat, mengakui mudah-mudahan anak sekarang kembali kepada fitrah. Jangan soal anak itu. Maklum kita menjadi orang, kewajiban kita untuk kita selesaikan menuntut hak dari anak hadis. Itu kira-kira, mudah-mudahan diskusi seperti ini ada guna dan manfaatnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.